Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial. Perubahan sosial terbagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama, berdasarkan kecepatan waktunya. Berdasarkan kecepatan waktunya, perubahan sosial terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah evolusi dan yang kedua adalah revolusi. Evolusi adalah perubahan yang waktunya sangat lama, bisa membutuhkan waktu ratusan hingga ribuan tahun. Salah satu contohnya adalah sistem mata pencaharian. Pada masyarakat primitif, mata pencaharian adalah dengan berburu, yaitu memburu binatang-binatang untuk dijadikan makanan memenuhi kebutuhan hidupnya. Setelah berburu, mata pencaharian berkembang menjadi meramu, yaitu dengan mengumpulkan umbi-umbian yang bisa disimpan oleh masyarakat dan dikonsumsi untuk jangka waktu yang akan datang. Namun, umbi-umbian ini tidak bisa bertahan lama, hanya untuk beberapa bulan saja. Tahap berikutnya adalah dengan sistem agraris. Ya, agraris di sini adalah pertanian, yaitu masyarakat bercocok tanam. Hanya sifatnya masih nomaden atau berpindah-pindah. Masyarakat membuka lahan dari hutan dibuat untuk lahan pertanian, dan ketika sudah tidak produktif, maka masyarakat akan berpindah ke tempat lain dengan membuat lahan yang baru. Selanjutnya adalah dengan cara pertanian menetap, di mana masyarakat sudah tidak lagi berpindah-pindah dalam bercocok tanam, melainkan masyarakat membuat lahan pertanian dan dilakukan untuk bercocok tanam dalam waktu yang lama hingga turun-temurun. Selanjutnya adalah mata pencaharian seperti sekarang ini, yaitu mata pencaharian yang sangat beragam, dari mulai perdagangan, jasa, dokter, guru, dan yang lainnya. Sangat beragam. Nah, itu membutuhkan waktu yang tidak lama, bisa kisaran ribuan tahun, mengikuti perkembangan zaman. Dan sifatnya perubahan evolusi ini adalah tidak direncanakan, tetapi manusia berusaha menyesuaikan diri untuk memenuhi semua kebutuhannya. Yang kedua adalah revolusi. Revolusi itu perubahan dengan waktu yang relatif singkat, membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun. Pernah terjadi di Indonesia, salah satunya adalah masa penjajahan. Ya, proses merebut kemerdekaan inilah yang disebut dengan revolusi. Merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, itu membutuhkan waktu yang tidak singkat, hampir 350 tahun. Dan untuk merebutnya ini bukan menjadi hal yang mudah, karena masyarakat Indonesia mencapai dengan berbagai cara untuk merebut kemerdekaan tersebut. Bentuk perubahan yang kedua adalah perubahan yang dilihat dari besar atau kecilnya pengaruh. Yang pertama adalah perubahan yang pengaruhnya kecil. Nah, perubahan yang pengaruhnya kecil ini hanya dirasakan pengaruhnya oleh sebagian orang, oleh orang-orang yang mengikuti perubahan tersebut. Misalnya adalah model rambut, model kerudung, model baju, sepatu, tas, dan lain sebagainya. Itu pengaruhnya hanya dirasakan oleh orang-orang yang mengikuti tren-tren tersebut. Yang kedua adalah perubahan yang pengaruhnya besar, yaitu perubahan yang pengaruhnya dirasakan oleh hampir semua masyarakat. Misalnya adalah kehadiran dari internet. Internet ini dirasakan oleh semua masyarakat, tidak terkecuali. Ya, karena internet ini berpengaruh ke segala bidang kehidupan, baik dari bidang pendidikan,
dalam bidang ekonomi, dalam bidang kesehatan, bidang hukum, agama, ataupun yang lainnya. Apalagi pada zaman sekarang yang mengikuti modernisasi dan globalisasi, hampir semuanya dilakukan dengan menggunakan teknologi internet. Bentuk perubahan sosial yang ketiga adalah perubahan sosial yang dikehendaki dan yang tidak dikehendaki, atau perubahan sosial yang direncanakan dan tidak direncanakan. Perubahan sosial yang direncanakan atau perubahan sosial yang dikehendaki ini merupakan perubahan yang prosesnya melalui perencanaan yang matang. Misalnya dengan pembangunan bandara, pembangunan jalan tol, pembangunan sekolah, ya, itu melalui proses perencanaan terlebih dahulu. Sedangkan perubahan yang tidak direncanakan yaitu perubahan yang merupakan imbas atau dampak dari perubahan yang direncanakan. Biasanya berdampingan dengan perubahan yang tidak direncanakan. Apa misalnya? Yaitu hilangnya mata pencaharian penduduk, hilangnya tempat tinggal penduduk, hilangnya lahan-lahan pertanian penduduk. Ini merupakan perubahan yang tidak dikehendaki dari pembangunan jalan tol atau pembangunan bandara. Karena untuk pembangunan tersebut menggunakan lahan pemukiman penduduk. Demikian materi bentuk-bentuk perubahan sosial yang dapat Ibu sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.